Salam semua saudara-saudara di dalam Kristus. Apa kabar? Saya akan berkhotbah kali ini, khotbah ekspositori yang berjudul Menjaga Pelita Api Sampai Kedatangan Tuhan. Dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyinya. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh ini membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka datang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara-saudara, kita bersyukur karena hari ini kita mendapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Nats yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh Matius 24 ayat 42 dan ayat 44. Matius 24 ayat 42 berbunyi, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Matius 24 ayat 44, "Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Isi ringkas nas kali ini adalah kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya juga minyak di dalam buli-buli mereka. Waktu mempelai datang, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membeli di penjual minyak itu." Tetapi waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Isi ringkas nats yang disederhanakan yang hendak ditekankan pada nats ini adalah kerajaan surga seumpama orang yang mengambil pelitanya, berjaga-jaga, menantikan kedatangan mempelai yang tidak tahu akan hari maupun akan saat kedatangannya. Orang yang relasi nats dengan pendengar, orang yang bijaksana akan menjaga Roh Kudus yang ada di dalam kita tetap menyala apinya sampai Tuhan datang untuk membawa kita ke kerajaan surga. Kalimat kunci, orang yang bijaksana menjaga api pelita kita sampai Tuhan datang.
Mengapa kita harus menjaga api pelita kita sampai Tuhan datang? Bila kita melihat nats ini dengan seksama, kita akan mendapat 3 alasan. Kita harus menjaga api pelita kita sampai Tuhan datang. Yang pertama adalah karena kita tidak tahu akan hari maupun akan saatnya hari Tuhan datang. Yang kedua, karena sebagaimana gadis-gadis yang bodoh, demikian juga kita bisa mengantuk lalu tertidur iman kita. Ayat 5. Karena sebagaimana gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, demikian juga kita tidak boleh kehabisan minyak. Ayat ketiga. Saudara-saudara, tujuan khotbah hari ini adalah supaya kita memahami mengapa kita harus menjaga api Roh Kudus yang ada di dalam kita sampai Tuhan datang. Saudara-saudara, mengapa kita harus menjaga api Roh Kudus sampai Tuhan datang? Setidaknya ada 3 alasan yang kita menjaga api Roh Kudus kita supaya tidak padam. Yang pertama, karena kita tidak tahu akan hari maupun saatnya hari Tuhan datang. Ayat 13. Menjaga api Roh Kudus tetap menyala adalah keharusan bagi orang percaya di akhir zaman, karena kedatangan Tuhan Yesus tidak diketahui waktunya. Api melambangkan kehadiran Tuhan, semangat dan pengurapan Roh Kudus yang harus kita jaga melalui doa, firman, dan hidup yang kudus. Menjaga api ini membuat kita hidup berjaga-jaga dalam kekuatan Tuhan, tidak terjamah oleh iblis. Pentingnya menjaga api seperti pada Imamat 6 ayat 12 dan 13, seperti mesbah di perjanjian lama. Api Roh Kudus dalam hati kita tidak boleh padam. Ini berarti menjaga semangat, kasih, dan penyembahan yang konsisten, bukan suam-suam kuku. Waktu semakin singkat, Matius 24 ayat 42. Ketidaktahuan akan waktu, kedatangan Tuhan harus mendorong kita untuk hidup berjaga-jaga dan waspada, dan berapi-api. Api yang menyala menjadikan kita terang dan garam yang efektif di dunia ini. Dampak api yang menyala, orang yang berapi-api dalam roh tidak mudah dijamah oleh si iblis. Kita akan dimampukan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Jadikan hidup kita mesbah yang menyala-nyala bagi Tuhan, karena Tuhan merindukan kita penuh Roh Kudus saat Dia datang kembali. Karena sebagaimana gadis-gadis yang bodoh, demikian juga kita bisa mengantuk lalu tertidur iman kita. Ayat 5. Dalam perumpamaan tentang 10 gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh, kita melihat sebuah gambaran tentang jemaat di akhir zaman ini. Semua gadis itu menantikan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Semua membawa pelita, yaitu iman, identitas kita. Dan semua mengantuk lalu tertidur karena mempelai lama tidak datang. Namun perbedaan mendasar terletak pada persediaan minyak mereka. Perbedaan ini menjadi penentu siapa yang masuk dalam pesta pernikahan dan siapa yang tertinggal. Mengantuk dan tertidur merupakan bahaya kelesuan rohani. Alkitab mencatat bahwa mereka semua mengantuk lalu tertidur. Matius 25 ayat 5. Ini menggambarkan realitas bahwa kita bisa mengalami kelesuan rohani. Mengantuk artinya kita mulai kehilangan antusiasme. Pelayanan menjadi rutinitas dan kasih mula-mula mulai dingin. Tertidur artinya kita mulai abai terhadap tanda-tanda zaman, kompromi dengan dosa, dan iman kita tidak lagi aktif berjaga-jaga. Gadis-gadis bodoh adalah mereka yang memiliki api pelita tetapi tidak memiliki minyak cadangan. Mereka meremehkan persiapan dan berpikir Tuhan tidak akan datang selarut ini. Ini adalah peringatan bagi kita agar tidak tertidur secara iman. Karena sebagaimana gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, demikian juga kita tidak boleh kehabisan minyak. Ayat 3. Api di pelita hanya bisa menyala jika ada minyak.
Dalam konteks hidup Kristen, minyak melambangkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang terus-menerus dari diri kita. Kehidupan doa, perenungan firman, dan ketaatan yang konsisten yang merupakan bahan bakar api itu. Gadis yang bijak membawa minyak dalam buli-buli mereka, artinya mereka memiliki persediaan rohani yang personal. Kita tidak bisa hidup hanya mengandalkan minyak orang lain. Iman orang tua, iman dari pendeta atau komunitas. Tetapi harus memiliki relasi pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus setiap hari. Menjaga api Roh Kudus berarti harus menyalakan mesbah doa setiap pagi dan malam. Seperti imam di mesbah Allah, Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Juga dalam Efesus 5 ayat 18 memerintahkan kita untuk penuh dengan Roh Kudus. Evaluasi diri, apakah hidup kita masih dipimpin Roh atau justru mendukakan Roh Kudus. Minyak bertambah melalui ketaatan, melakukan firman. Pilih komunitas yang tepat, bergaul dengan sesama yang memiliki api Tuhan, bukan yang membawa kelesuan iman kita. Mempelai laki-laki pasti datang pada tengah malam, mungkin di waktu yang tidak kita sangka. Jangan biarkan iman kita tertidur dan pelita kita padam. Mari pastikan kita adalah gadis yang bijak, yang selalu mengisi minyak Roh Kudus dalam hidup kita melalui keintiman dengan Tuhan, sehingga saat Tuhan datang, pelita kita menyala terang dan layak masuk dalam perjamuan surgawi. Saudara-saudara, demikian khotbah saya hari ini dengan judul Menjaga Pelita Api Sampai Kedatangan Tuhan. Dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mari kita berjuang untuk tetap menjaga api Roh Kudus di dalam kita tetap menyala sampai kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga kita layak masuk dalam perjamuan surgawi. Bagaimana kita menjaga pelita api sampai kedatangan Tuhan setelah membaca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ada 3 alasan mengapa kita harus menjaga pelita api Roh Kudus sampai kedatangan Tuhan. Yang pertama, karena kita tidak tahu akan hari maupun pada saatnya hari Tuhan datang. Yang kedua, karena sebagaimana gadis-gadis bodoh, demikian juga kita bisa mengantuk lalu tertidur iman kita. Yang ketiga, sebagaimana gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, demikian juga kita tidak boleh kehabisan minyak. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Amin.